Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai parameter penilaian pertumbuhan fisik. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu 1. Raulatul Qalbiyah dengan NIM 213131083 dan Nur Mahmudah dengan NIM 213131096. Materi pertama yaitu mengenai parameter pemantauan pertumbuhan fisik. Ukuran antropometrik. Untuk memantau pertumbuhan fisik anak, sering digunakan ukuran-ukuran antropometrik yang dibedakan menjadi dua kelompok. A. Ukuran yang tergantung umur. 1. Berat badan atau BB terhadap umur. 2. Tinggi atau panjang badan atau TB terhadap umur. 3. Lingkaran kepala atau LK terhadap umur. 4. Lingkaran lengan atas atau LLA terhadap umur. Kesulitan penggunaan cara ini adalah menetapkan umur anak secara tepat dan tidak semua anak mempunyai catatan mengenai tanggal lahir. B. Ukuran yang tidak tergantung umur. 1. BB terhadap TB. 2. LLA terhadap TB. 3. LLA dibandingkan dengan standar atau baku. Lipatan kulit pada trisep, subscapular, abdominal dibandingkan dengan baku. Berat badan. Berat badan merupakan peningkatan atau penurunan semua jaringan yang ada pada tubuh, antara lain tulang, otot, lemak, cairan tubuh, dan lain-lain. Pada saat ini, berat badan dipakai sebagai indikator yang terbaik untuk mengetahui keadaan gizi dan tumbuh kembang anak karena berat badan sensitif terhadap perubahan walaupun sedikit. Pengukurannya bersifat objektif dan dapat diulangi dengan menggunakan timbangan. Tinggi badan. Pada masa pertumbuhan, ukuran tinggi badan meningkat terus sampai tinggi maksimal dicapai. Kenaikan tinggi badan ini berfluktuasi, yaitu meningkat pesat pada masa bayi, kemudian melambar dan selanjutnya menjadi pesat kembali pada masa remaja. Kemudian melambat lagi dan akhirnya berhenti pada umur 18-20 tahun. Tulang-tulang anggota gerak berhenti bertambah panjang. Tetap ruas-ruas tulang belakang berlanjut tumbuh sampai umur 30 tahun. Dengan pengisian tulang pada ujung atas dan bawah korpus ruas tulang belakang, sehingga tinggi badan sedikit bertambah sekitar 3-5 mm. Antara umur 30-45 tahun, tinggi badan tetap statis kemudian menyusut pada tahun di atas 45 tahun. Lingkaran lengan atas. Lingkaran lengan atas atau LLA mencerminkan tumbuh kembang jaringan lemak dan otot yang tidak terpengaruh banyak oleh keadaan cairan tubuh, tidak seperti berat badan. LLA dapat dipakai untuk menilai keadaan gizi atau tumbuh kembang pada kelompok umur prasekolah. Laju tumbuhnya lambat, yakni dari 11 cm pada saat lahir menjadi 16 cm pada umur 1 tahun. Selanjutnya, LLA tidak banyak berubah selama 1-3 tahun. Lingkaran kepala. Lingkaran kepala atau LK mencerminkan volume intrakranial termasuk pertumbuhan otak. Apabila otak tidak tumbuh normal, kepala akan kecil atau sebaliknya. Bila kepala tidak tumbuh, otak akan mengikuti. Karena itu, pada LK yang lebih kecil dari normal atau mikrosefali, seringkali ada retardasi mental. Sebaliknya, kalau ada penyumbatan aliran cairan cerebrospinal pada hidrosefalus, volume kepala akan meningkat, sehingga LK lebih besar daripada normal. Tebal lipatan kulit atau TLK merupakan pencerminan tumbuh kembang jaringan lemak di bawah kulit yang lebih spesifik. Hampir 50% lemak tubuh berada di jaringan subkutis, sehingga dengan mengukur lapisan lemak atau TLK dapat diperkirakan jumlah lemak total dalam tubuh. Hasilnya dibandingkan dengan standar dan dapat menunjukkan status gizi dan komposisi tubuh serta cadangan energi. 2. Gejala atau tanda pada pemeriksaan fisik. 1. Keseluruhan fisik. 2. Jaringan otot. 3. Jaringan lemak. 4. Rambut. 5. Gigi geligi. 3. Gejala atau tanda pada pemeriksaan laboratorium. 4. Gejala atau tanda pada pemeriksaan radiologis atau imaging. Untuk menentukan pertumbuhan fisik anak, kita perlu melakukan langkah-langkah seperti kita membuat diagnosis penyakit, yaitu A.
anamnesis atau wawancara medis, B. pemeriksaan fisik, C. pemeriksaan penunjangan. 2. Baku patokan. Pola tumbuh kembang. A. Menggunakan min dan standar deviasi. Min adalah nilai rata-rata ukuran anak yang dianggap normal. Dengan cara ini, seorang anak dapat ditentukan posisinya, yaitu rata-rata kurang lebih 1 standar deviasi mencakup 66,6%. Rata-rata kurang lebih 2 standar deviasi mencakup 95%. Rata-rata kurang lebih 3 standar deviasi mencakup 97,7%. B. Menggunakan persentasi. Besarnya variasi normal berada di antara persentasi tertentu terhadap suatu nilai patokan yang dianggap 100%. Variasi normal berada antara 80 sampai 110%. C. Menggunakan persentil. Ini adalah contoh grafik persentil anak usia lahir sampai 2 tahun. Yang pink menunjukkan perempuan, yang biru menunjukkan laki-laki. Pada grafik persentil ada 5 garis kurva, yang di ujungnya ada angka-angka yang menunjukkan persentil, yaitu 3 RT, 15 TH, 50 TH, 85 TH, 97 TH. Contoh bayi laki-laki berat badan 2,9 kg saat lahir, maka kita beri titik di 2,9 kg. Kurva persentil 15 TH. Persentil 15 TH berarti 95% dari anak-anak usia memiliki berat badan di atas anak tersebut, dan 15% lainnya memiliki berat badan di bawah anak tersebut. Ingat, berapa persentilnya tidak menunjukkan normal atau tidaknya. Orang dewasa juga ukurannya beda-beda, begitu juga bayi. Bayi atau anak yang memiliki berat badan pada persentil 90 TH dapat memiliki tinggi badan serta lingkar kepala juga pada sekitar persentil tersebut. Tidak otomatis berarti dia kegemukan. Dia adalah anak normal dengan perawakan besar. Lihat perawakan orang tuanya. Begitu juga dengan anak yang berada pada persentil 15 TH. Tidak berarti dia kurang gizi. Mungkin orang tuanya tipe mungil atau tipe langsing. Namun demikian ada juga batas-batas untuk diwaspadai, yaitu saat anak berada pada persentil di atas 97 TH, beresiko obesitas, atau di bawah persentil 3 RT atau garis kurva paling bawah, beresiko underweight. Ini adalah contoh grafik persentil berat menurut umur. D. Menggunakan Z-score. Ini adalah contoh grafik anak menggunakan Z-score usia lahir sampai 2 tahun. Ini adalah tabel Z-score. Penjelasan grafik Z-score bisa dilihat di tabel ini. Interpretasi hasil pemeriksaan. Keadaan pertumbuhan anak dinilai dalam 4 aspek, yaitu 1. Corak atau pola pertumbuhan, 2. Proses pertumbuhan, 3. Hasil pertumbuhan pada suatu waktu, 4. Keadaan atau status gizi. 4. Cara klasifikasi. D. Cara klasifikasi. Dengan menggunakan cara statistik dan kadang-kadang disertai gejala klinik dapat ditentukan status gizi atau pertumbuhan anak. Tujuan semua cara tersebut adalah menetapkan anak-anak yang perlu mendapatkan perhatian karena pertumbuhannya yang kurang baik. Di bawah ini ada beberapa klasifikasi yang sering dipakai. 1. Berat badan terhadap umur. 2. Tinggi badan terhadap umur. 3. Berat terhadap tinggi badan. 4. Lingkaran lengan atas. 5. Kartu menuju sehat. Kartu menuju sehat adalah alat yang penting untuk memantau tumbuh kembang anak. Morley juga menambahkan 4 patokan sederhana perkembangan psikomotorik pada KMS-nya, agar ibu dapat mengetahui juga tingkat perkembangan anaknya, yaitu A. Kemampuan duduk 5-9,5 bulan. B. Berjalan kurang lebih 10 langkah tanpa bantuan 9-18 bulan. C. Mengucapkan sepatah kata 10-21 bulan. D.
D. Kemampuan berbahasa beberapa kata 18,5 bulan sampai 3 tahun. 1. Tujuan pemantauan pertumbuhan fisik anak adalah A. Agar pertumbuhan mudah diamati. B. Menciptakan kebutuhan akan rasa ingin tahu terhadap pertumbuhan anak. C. Meningkatkan lingkungan yang layak untuk pertumbuhan anak. D. Melukis setiap kejadian yang kurang menguntungkan anak, misal infeksi, musim, ibu meninggal, anak terlantar. E. Menemukan seawal mungkin gejala-gejala gangguan pertumbuhan. F. Merupakan sarana untuk memberi penyuluhan kepada ibu. Interpretasi. Garis pada kurva pertumbuhan pada kartu menuju sehat berfungsi ganda, yaitu sebagai tanda persentasi atau persentil tertentu dan petunjuk arah yang harus dicapai oleh grafik berat badan anak. Pada grafik di samping ini menunjukkan arah A menunjukkan pertumbuhan anak baik, arah B menunjukkan pertumbuhan kurang baik dan memerlukan perhatian khusus. Arah C memerlukan tindakan segera. Arah D, ibu harus diberi pujian atas keberhasilannya menaikkan kembali berat badan anaknya searah kurva pertumbuhan normal. 3. Kegiatan Growth Monitoring and Promotion. GMP merupakan strategi operasional untuk membantu ibu dalam memvisualkan pertumbuhan anaknya dan menerima petunjuk yang khusus atau spesifik, relevan, dan praktis. Dengan demikian, ibu, keluarga, dan masyarakat dapat membuat suatu guna mempertahankan kesehatan serta pertumbuhan anak yang optimal. 4. Kesalahan atau hambatan yang sering terjadi dalam Growth Monitoring and Promotion (GMP). A. Lebih mengutamakan upaya kuratif daripada preventif. B. Pemantauan tumbuh kembang dimulai sangat terlambat. C. Penekanan hanya pada status gizi daripada konsep dinamis tumbuh kembang anak. D. Penimbangan dan pengisian kartu sering dilaksanakan sebagai kegiatan rutin saja, tanpa umpan balik kepada ibu. E. Tidak ada interaksi antara petugas dengan ibu. F. GMP dianggap sederhana dan mudah sehingga pelatihan dan supervisi tidak mendapat perhatian. Ini adalah gambar kartu menuju sehat anak. Oke teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.